Mbak. Oh, Mas, maaf saya nggak ngeliat. Ruangan manajer sebelah mana sih? Tadi tuh katanya ke kanan, terus lurus, terus saya ke kiri. Ke kiri kenapa saya malah ke kolam ini ya? Kamu bilang nggak lihat? Hah? Kamu bilang nggak lihat? Sebesar ini nggak lihat? Oh, masih marah soal yang tadi? Parfum kamu ngena mata saya, Pri. Nggak apa-apa. Ya udah sini kalau Pri. Apaan sih ini orang nggak sopan banget? Baru jadi security aja udah belagu kayak begini, belum jadi itu. Apa? Yang satunya yang seragamnya sama tuh kayak kamu. Polisi. Halo, Dek. Alhamdulillah sudah balik ke Bondowoso kok. Ya, namanya tugas. Oke, ntar kita ngafe-ngafe. Ya, begitulah. Bisa aja dipindah lagi. Tapi kebetulan memang ada mutasi besar-besaran kemarin. Oke, baik. Siap. Hai. Oke, siap. Oke, ntar kabar-kabar ya. Apa kabar kamu? Aku baik. Kamu gimana? Seperti yang kamu lihat, aku dimutasi ke sini karena memang ada tugas yang harus aku kerjain di sini. Aku tahu kok kalau kamu udah pindah ke sini. Oh, udah tahu dari siapa? Iya, dari siapa nggak penting kan? Iya sih. Ya, alhamdulillah akhirnya aku balik ke kota sendiri dan aku bakal bagusin kinerja aku biar aku nggak dipindah-pindah lagi. Aku barusan ke rumah kamu, terus aku nggak sengaja lihat mobil kamu keluar, jadi aku ikutin kamu deh ke sini. Oh, aku lagi mapping lokasi sih. Ngapain sih ngikutin? Lagian kita kan udah nggak ada apa-apa, Mer. Kamu juga mantan istriku. Ya, kita juga nggak ada tanggungan yang lain seperti anak. Iya, aku cuma pengen aja ketemu sama kamu, soalnya kan udah beberapa bulan ini kita nggak ketemu. Selamat pagi, Mbak. Oh, Mbak konsultan yang baru kan? Kok tahu Iya, tadi ada informasi dari atasan. kalau ada orang baru ya di Iya, sini? benar. Ya, hari ini hari pertama saya kerja di sini. Perkenalkan, nama saya Vivilia. Saya Rocky, Mbak. Rocky. Iya. Wah, keren sekali, kayak mobil impian saya. Oh, mobil Rocky. Ha-ha. Cuman orang-orang sini pada manggil saya Jen. Hah? Manggil saya Jen. Namanya Zen Rocky atau Rocky Zen. Pokoknya nama saya Rocky. Cuman dipanggil Jen gitu. Gak tahu kenapa. Di KTP? Jen. Oke, Mas Zen. Iya, Mbak Vivi kan? Ya, saya Vivilia. Saya siap membantu, Mbak. Ruangan Mas Didan sebelah mana? Oh, ruangan Mas Didan. Mbak lurus, belok kanan, terus lurus lagi, belok kiri. Tempat ini luas sekali ya. Tamannya Luas, aja Mbak. kayak begini. Apalagi di belakang. Ada taman juga? Ada di belakang. Oh. Ada kolam renang. Kantor ada kolam renangnya? Iya, buat karyawan yang mau Kang Cilok. Buat karyawan yang mau have fun gitu, istirahat. Wih, keren. Mungkin mau yang sejuk-sejuk baru ke belakang. Ya udah. Makasih banyak ya. Sama-sama, Saya Mbak. harap Vivi dan Mas Zen bisa kerjasama ke depannya. Siap. Ya udah, kalau gitu saya lanjut dulu. Iya, Mbak. Cantik banget Mbak Vivilia. Apa dia janda ya? Kok rambutnya pirang? Emang udah sering kayak gini kan? Berapa bulan, bahkan setahun pernah kita nggak ketemu. Ya udahlah, kita yang dulu menurut aku adalah pembelajaran yang harus kita perbaiki di masa sekarang. Aku minta maaf, Fer. Dulu udah minta maaf dan aku udah maafin.
Aman Kali ya? ini aku benar-benar minta maaf sama kamu. Ya udah, aku maafin. Terus apa lagi? Aku mau maafin itu berarti kamu bisa kan terima aku lagi? Kalau untuk itu, aku minta maaf. Kamu tahu aku laki-laki yang berprinsip. Ketika aku udah membuang masa lalu, aku nggak bakal balik lagi ke belakang. Masa depan yang aku tuju, bukan kamu lagi. Fer, aku minta maaf. Aku dulu salah karena aku nggak bisa LDR sama kamu dan aku bisa memegang komitmen kita. Kali ini, aku yakin Fer, kita bisa perbaiki semuanya dari awal. Dari awal kamu sudah gak bisa berkomitmen. Gimana kamu mengulangi lagi trauma? Aku yakin aku bisa memegang komitmen itu lagi. Kamu percaya Aku sama yang gak yakin. Aku yang gak percaya. Intinya aku pengen baik-baik. Kita pisah secara baik-baik. Udah kita lakuin. Tapi kalau untuk balik lagi, aku maaf. Aku Tapi nggak bisa. siapa yang bakal ngurus kamu di sini? Aku bisa ngurus diriku sendiri kok. Aku tahu kamu, Fer. Iya, kamu tahu aku. Aku biasa mandiri. Di luar kota situ aku sendiri tanpa kamu. Bisa. Emang nggak bisa ya? Kita rujuk lagi. Kamu tahu proses di kepolisian gimana? Nikah pun kita susah. Tapi kamu sia-siain gitu aja. Udahlah, Mer. Itu udah masa lalu. Dan aku gak mau balik lagi masa lalu. Oke, aku banyak kerjaan. Sorry. Ferry. Susah. Tapi kamu berusaha, Fer. Aku dapet kamu lagi. Aku yakin rasa cinta kamu masih tersisa untuk aku. Gege. Hei bro. Gila Dida. Ngapain sih nih? Kamu yang ngapain kesini? Aku kerja di sini. Oh kerja di sini. Iya. Ada keperluan? Keperluan apa? Udah lama nggak kesini Dan. Soalnya itu aku pendidikan. Aku kesini tuh mau ngintai. Ngintai. Iya. Aku ditugaskan untuk penangkapan gerbong narkoba. Oh sekarang kamu udah keterima beneran. Dari dulu kamu cita-citanya pengen jadi polisi kan? Iya. Wih Kamu keren. masih tamat nih. Aibka. Tapi ah, Atasan bro. Aibka. Pangkatnya. Bukannya Aibka itu untuk orang-orang yang umurnya udah lansia kalau nggak salah. Nggak bisa. Posisi. Aku di lokasi. Aku udah mapping dan di sini ada beberapa satpam sih. Mungkin targetnya akan ke sini. Oke. Aku pantau dari jauh. 86. Mbak, Mas, maaf saya nggak ngeliat. Ruangan manajer sebelah mana sih? Tadi tuh katanya ke kanan, terus lurus, terus saya ke kiri. Ke kiri kenapa saya malah ke kolam ini ya? Kamu bilang gak lihat? Hah? Kamu bilang gak lihat? Sebesar ini gak lihat? Oh, masnya masih marah soal yang tadi? Parfum kamu ngena mata saya, Pri. Nggak apa-apa. Ya udah sini kalau Pri. Apaan sih ini orang gak sopan banget? Ya udah maaf, nggak usah protes kali Maafnya Mas. di awal dong, bukan sekarang. Oh, gitu aja. Ya udah, ruangan manajer mana? Mana saya tahu, ngapain tanya saya juga. Oh, kesel sampai gak mau ngasih tahu. Security di depan itu ya, sapam di depan, Mang Zen itu sopan banget. Beda sama kamu nggak bisa gitu ngomong yang baik-baik. Kamu cari ruang manajer. Tuh di situ. Tuh, duduk tuh. Hah? Itu tengah kolam duduk. Itu patung. Itu manajernya. Kamu tuh ada masalah apa sih sama saya? Ya ada masalah barusan kamu kayak gitu sama Saya aku. nggak tahu Mas, saya beneran tadi fokus ke sebelah sana, nggak usah marah-marah dong. Saya nggak ngajakin berantem loh sama Masnya. Salah. udah
Kamu kan masih muda. Aku kan sekolah lagi terus. Oh, Makanya Iya, bisa iya. diakpol ntarnya. hebat sih. Keren. Iya lah. Gimana cita-cita kamu? Udah kesampaian? Alhamdulillah, Ge. Masih kecil. Posisi aku udah lumayan enak. Apa tuh? Manajer. Gede dong ya, manajer ya? Ya, alhamdulillah. Sesuai apa yang aku inginkan. Kamu sendiri kok nggak pakai seragam? Aku udah bilang tadi. Kalau ingin tahu harus memang, makanya aku yang kayak gini. Ya. Tapi kan aib, Kak. Bukannya kamu itu punya banyak anak buah? Ini saya kerjanya di mobil, standby di mobil aja. Yang nangkep anak-anak. Emangnya lagi ngintai apaan, ya? Di sini ada target. Ya, target. Di sini ada yang make atau menjual juga. Masa sih? Perasaan karyawan di kantor ini itu semuanya nggak ada yang make. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu nggak tahu. Yang tahu cuma aku. Nggak ngajakin, ya emang kamu nggak ngajakin lewat kata-kata, tapi sikap kamu. Astaga, jadi mau diperpanjang nih cuma perkara parfum tadi kena mata masnya, padahal saya nggak sengaja. Kalau saya sengaja, saya udah semprot langsung kayak begini. Coba lihat, Enggak. Enggak. coba lihat, Ih, enggak. coba lihat. Kamu ngapain? Enggak. Marah nggak kira-kira? Balik. Marah nggak kira-kira? Hah? Enggak mau, balikin. Mas, stop dong. Ih, Nggak enak kan? ih. Nggak enak kan? Tapi itu sengaja kan? Kalau tadi saya nggak sengaja. Sama aja, orang segede ini nggak dilihat. Gimana sih? Astaga, jahat banget sih. Aku bilangin sama Mas Didan ya, kalau security yang satu ini nggak ada sopan Aku nggak santunnya. kenal sama Didan. Didan siapa? Adanya teman SMA tuh ada. Kamu tuh nggak pernah diajarin kerja yang bener ya? Ngadepin orang gimana? Kamu ngadepin karyawan di sini kayak gitu, gimana ngadepin orang-orang di luar yang mau ke sini? Oh, kamu karyawan di sini? Nanti citra kantor ini jadi Kamu jelek karyawan gara-gara di sini? kamu. Kenapa mesti nyari ruangannya direktur? Manajer atau tadi? Ya karena aku baru di sini, jadi nggak tahu sebelah mana. Ya udah cari sendiri. Aku nggak tahu. Kamu tahu nggak fungsinya security itu apa? Ngebantuin orang yang nggak paham, ngejagain orang yang ada di sini, ngejagain kantor. Aku lagi minta bantuan, cuma nanyain ruangan manajer. Itu nggak bisa ngasih tahu, cuma perkara parfum yang aku tadi nggak sengaja kena mata kamu. Aku tahu itu tugas dan fungsinya security itu apa. Paham Ya banget. udah, Tapi masalahnya, kalau nggak mau ngasih tahu ya udah diem aja, nggak usah ngomong. ya udah diem aja. Berarti Ya udah diem, ngapain masih ngejawab? ya diem. Tuh ngejawab kan? Coba ini rese banget ya. Aku diem dari tadi sini. Fine. Apa lihat-lihat? Kena angin. Nanti kamu lagi nengokin. Nggak nafsu. Nggak nafsu. Kamu yang cari masalah dari tadi. Ya mas, ya nggak bisa apa baik-baik? Yang sopan gitu kayak Mas Den, Di awal senyum. kamu nggak baik. Saya nggak sengaja mas. Masa mau diulangin lagi sih dari awal tadi? Ya udah dibalik. Kalau gitu, aku yang jalan semprot-semprot gitu kena mata kamu gimana? Ya tinggal kamu minta maaf udah kan? Nggak bakal. Justru lebih rame kayaknya. Ih, masnya nggak kenal saya ya? Nggak usah kayak begitu. Yang nyamperin itu kamu sini nyamperin saya. Baru jadi security aja udah belagu kayak begini, belum jadi itu. Apa? Yang satunya yang seragamnya sama tuh kayak kamu. Polisi. Halo dek, Rese banget nih orang. kamu bilang aku rese? Emang resek dari tadi. Orang diem-diem kayak gini diajakin tukaran. Oh, Apa sih maunya? iya kamu dulu. Yang salah siapa dulu? Kenapa aku? Ya udah, saya minta maaf. Ya. Terus? Terus apa lagi? Udah iya. Ya udah, nggak usah ketemu lagi. Siapa juga yang mau ketemu sama kamu? Cewek rese. Coba deh yang kayak gitu. Pasti lebih rumit tuh. Edo. Jadi aku tahu mana dia pengguna atau enggak. Oke. Transparan, susah. Gini, karyawan kita semuanya itu
teladan dan gak pernah neko-neko. Iya. Nggak bisa ketemu dari situ. Susah. Meskipun gak neko-neko tapi dia make, sama aja. Sekarang susah mah cari orang yang memang dia pemakai atau enggak. Hanya orang-orang yang tahu aja. Orang awam nggak tahu. Tapi ciri-ciri orang pemakai tuh aku sedikit tahu. Susah Dan itu nggak ada di karyawan kita. setiap narkoba itu beda-beda. Ya. Ada ganja, ada sabu dan lain sebagainya. Nggak ketemu, susah. Kalau sampai ada yang ketahuan make, bisa jelek reputasi kantor ini. Karena itu, aku minta tolong kerjasamanya ya. Gak usah cerita siapapun tentang aku atau aku ngapain di sini. Ini demi kepentingan kantor ini, oke? Iya, iya. Aku mau minta itu. Ingat, jangan cerita siapa sama siapa. Hei Mbak, Kenapa? gatel banget sih jadi cewek. Maksudnya apa? Gak usah sok pura-pura lugu kayak gini. Aku tahu kamu siapa. Mbak, kenal saya? Gak kenal secara langsung sih. Terus kenapa tiba-tiba Mbak yang gak kenal saya bilang saya cewek gatel? Ya iyalah, Gatel dari mananya? ya gatel sama mantan suami aku. Barusan ngobrol kan sama dia. Aduh, aku nggak tahu ya mantan suami Mbak yang mana dan Mbak ini siapa, aku juga nggak paham. Kayaknya Mbak salah orang deh. Salah orang. Aku barusan lihat dengan mata kepala aku sendiri. Emang punya hubungan apa sama dia? Pacar barunya? Mbak, kalau suami Mbak selingkuh atau mantan Mbak selingkuh, ya udah tanyain sama mantan Mbak. Saya tuh nggak kenal. Saya punya pacar juga enggak, Mbak. Nah, maka dari itu, tahu pola pikir kamu tuh gimana? Pasti kamu cari keuntungan kan? Buat deketin dia. Aduh, ini kenapa sih maling teriak maling? Aku nggak ngerti deh. Saya tuh nggak ngerti. Kayaknya Mbak salah sasaran, bukan saya yang dimaksud. Terus siapa yang ngobrol barusan, ha? Kuntilanak? Iya, saya tadi ngobrol sama security. Saya nggak tahu dia tuh siapa. Security? Udahlah, saya nggak mau tahu urusannya Mbaknya. Kalau Mbak punya masalah di rumah, nggak usah dibawa ke sini. Ya masalahnya di sini kamu, tau nggak? Kok saya? Kita nggak kenal. Udah deh ngaku sama aku, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Ya saya Vivilia, saya konsultan baru di sini. Udah, Mbak, Aku nggak karyawan pengen- sini. Aku nggak pengen tahu kamu tuh siapa. Lah, tadi nanya. Hubungannya sama mantan suami aku tuh apa? Ya tanya sama suami kamu, saya aja nggak ngerti mantan suami Mbak yang mana. Oh, jadi kamu Oh, jadi Mang simpenan Zen. sama Apa Mang Zen? Tadi saya ngobrol, emang baik sih dia. siapa lagi dia? Tapi sebaik-baiknya dia, walaupun Mbak cantik seksi gini, kayaknya aduh, ya pantas Mang Zen nggak betah sama Mbaknya aku bawel nggak banget. kenal sama Mang Zen itu yang kamu maksud. Oh, Rocky. Astaga nih orang, ternyata kamu jadi cewek simpanan ya? Makanya cabangnya sana sini sampai nggak tahu yang mana. Mbak, saya tadi baru datang di kantor ini, saya ketemu dua security. Udah, mantan Mbak yang mana? Terserah, saya nggak peduli. Oke? Udah selesai? Penting banget sih. Jujur tau nggak apa salahnya? Saya udah jujur, masa saya harus bohong ke Mbaknya? Saya pacar aja nggak punya, dibilang simpenan lagi. Jambak lama-lama. Dasar. Saja ya. Selamat pagi Mas Diden. Selamat pagi Mbak Vivi. Halo. Ya ampun, sumpah ternyata kantor pusatnya itu modelnya kayak villa, ada taman, bahkan ada benar. kolam. Memang konsepnya kayak gini, biar kita itu nggak jenuh. Iya, kalau dipikir-pikir bener sih. Jadi kalau klien ketemu kita di sini, kita ajak ngobrol di taman, ada di gazebo sana, kesannya tuh Nah. bener-bener santai, nggak terlalu formal. Memang itu yang kita mau dari dulu. Pengen punya tempat kerja yang santai, ntar kita istirahat juga santai di luar, bisa juga ya kan. Iya. Ya. Jadi luas banget, sempet nyasar tadi. Saya harap Mbak Vivi bisa betah dan bisa bekerja dengan baik bersama kita. Siap tentunya. Karena kan orang lain udah pada tahu kinerja Mbak Vivi yang bagus, strategi
kerja Mbak Vivi itu yang bagus. Iya, nggak usah kayak gitu Mas Didan. Yang penting nanti saya tunjukin dulu gimana kinerja saya. Jadi ya saya merasa terhormat sih dapat tawaran langsung dari sini. Bukan cuma Mbak yang merasa terhormat. Begitupun sebaliknya, kita juga merasa terhormat karena kedatangan Iya. Mbak Vivi. Karena dalam kerjaan citra PT Berkah itu menurut saya luar biasa. Jangan salah. Gimana caranya mereka mengayomi karyawannya Ya itu dan ya strategi yang udah dikasihin ke klien-klien itu membuat saya tertantang untuk ada di sini. Cewek. Masih ingat aku nggak? Kamu ngapain lagi di sini? Ngapain? Kenapa emang? Hah? Nggak kangen sama aku? G, kamu masih berani ya nampakin diri kamu di depan aku? Sejak kapan aku takut? Kan aku udah bilang sama kamu, gak usah muncul lagi dalam kehidupan aku. Kalau aku mau terus kenapa? Kamu itu kepala ya orangnya. Kamu sadar gak sih atas apa yang kamu lakuin ke aku? Apa aja? Coba ngomong. Masalah apa? Hah? Aku kehilangan suami aku itu gara-gara kamu. Itu bukan mau aku. Kamu sendiri kan? Tapi kalau waktu itu kamu sama aku kasih duit kamu. Semua apa yang kamu mau aku turutin kok. Hah? Udahlah sama-sama enak ya. Kamu sebelum cukup ya? Aku tampar dulu. Gak takut sama tamparan kamu. Sakit. Sakit? Kamu pengen gak sakit? Hah? makanya saya senang banget karena adanya Mbak Vivi yang image-nya itu udah bagus di mata orang-orang. Ya udah, saya tinggal buktiin nih biar nggak cuma omongan orang aja nih. Iya. Jadi biar Mas Didan tahu sendiri gimana saya nanti Yang kerjanya. saya tahu juga Mbak Vivi ini orangnya juga survive. Makanya saya excited banget karena kedatangan Mbak Vivi. Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam, Komandan. Duduk. Oh iya, kenalin. Karyawan baru, konsultan keuangan. Apa? Karyawan baru di bagian konsultan keuangan. Oh, Iya. aku barusan telepon temen aku. Ternyata ini kamu kerja di perusahaan ini. Iya. Iya. Emang iya. Aku cari kantornya, ternyata di sini. Dia tuh nyari itu tadi. Nyari kantormu. Gak sopan banget sih. Teman saya, sahabat saya. Dia emang kayak Security gini. sini kan. Kok security sih? Tadi Mang Zen, Mang Rocky itu sopan banget, senyum, ngelayanin saya gimana. Ini ngajakin berantem tadi, Mas. Ini sahabat saya udah lama. Dia itu seorang Iya, polisi. iya. Polisi dan jabatannya pun sekarang udah tinggi dia. Boy, aku beliin kamu baju. Nih, sebenarnya bajuku sih. Cuman karena kita lama gak ketemu, buat kamu. Kamu suka pink kan? Mas Didan suka pink. Iya, Dia suka pink, pinky. tapi nggak dipakai pas waktu kerja juga warna Enggak, pink. dipakai ini aja, keluar aja. Makasih banyak ya. Bukan security. Bukan, seorang polisi. Oh, Kok bisa sih nyangka seorang security? Iya, kayak gitu. Dia konsultan. Iya, Berarti dia intelektualnya tinggi dong. betul. Tapi sikapnya kayak kecil. Masa Jadi sih? dan saya kesini tuh ditugaskan. Kebetulan saya di reserse, makanya di Bandung jadi kanit. Ah, syukur deh kalau gitu bisa hampir tiap hari ketemu sama sahabat aku ini. Justru itu. Ini sekarang ada kasus korupsi gadungan. iya, ya udah kalau gitu saya ke ruangan saya, Mas Didan. Oh iya, silahkan. Di sebelah sini kan? Di sebelah situ, Mbak. Selamat bekerja ya. Iya. Iya. Kok kalian sikapnya kayak anak kecil gitu sih? Tapi nggak seberapa.
Mungkin hati kamu lebih sakit karena tinggal Ferry ya. Diem ya. Bisa nggak sih kamu tuh nggak usah buat aku emosi terus. Dari tadi aku ngomong baik-baik, kamunya aja. Kamu nggak takut aku laporin? Laporin. Karena masalah itu. Silahkan. Kamu nantang aku ya? Aku nggak takut. Aku sih nggak takut. Lagian kalau aku masuk penjara, kamu juga masuk. Duit yang hasil nipu kan hasil kamu juga. Silakan. Aku nggak ada urusannya sama kamu. Saya mau ngelaporin. Ge, aku juga nggak tahu kalau kamu tuh hasil nipu. Ya udah, jalanin aja. Hah? Lagian menunggu siapa, Ferry? Udah terlanjur kan? Jangan macam-macam ya. Nggak bisa balik lagi sama Ferry. Udah cukup. Masih memaksa. Udah kamu ini sama aku aja. Mau laporin aku ke polisi. Tambah hancur hidup kamu. Aku bilangin sama kamu, nggak usah seret-seret nama aku. Aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Ya udah, kalau emang nggak mau di-sharing nggak usah dilaporin. Lihat itu sendiri kan. Please, Ge. Ini terakhir kali. Gak usah muncul lagi dalam kehidupan aku. Cuma itu yang aku mau. Terserah. Tapi aku selalu muncul sama kehidupan kamu. Kapanpun. Baik juga tuh orang mau ngelaporin, tapi bodoh. Dia tuh pakai parfum kayak pakai apa gitu ya, mandi tuh gitu. Sampai ke mata-mata aku tadi. Waduh, ya udahlah, kan kalian udah sama-sama dewasa. Ya udah minta Iya. maaf kan udah selesai. Nggak selesai juga, dia masalahnya ngomel orangnya. Waduh, Iya kan, dia salah cewek, gak mau salah. Padahal dia yang salah. jangan-jangan jodoh kalian ya. Halah, Ya kayak di FTV gitu. nggak cocok mah cewek kayak gitu sama saya. Ya elah, jangan bilang kayak gitu. Jodoh tuh dari mana aja datangnya. Kamu tahu di Bandung banyak cewek-cewek LX. Apaan tuh? LX. Oh, iya paham. Ya tapi kamu masa seleranya begitu Enggak sih? lah, teman-temanku yang begitu. Kalau aku mah fokus kerja. Oh ya udah bagus. Nah, aku menciptakan. Nah, ini ada buronan. Target dia Iya. DPO. Dia polisi gadungan yang menargetkan satpam itu diarahkan ikut tes polisi dengan biaya pembayaran. Padahal di polisi itu sangat-sangat menjaga teguh prinsipnya. Nggak ada yang gitu-gitu. Kalau emang nggak sesuai spesifikasi, cut. Bukan bayar pas mulus, nggak ada kayak gitu, nggak ada sebenarnya. Oh, banyak juga ya kasus yang begitu. Banyak orang-orang desa-desa ditipu sama oknum-oknum yang kayak gitu. Tapi sih tadi juga ada temen aku, dia seorang polisi juga. Dia datang ke sini katanya bilang mau ngintai seseorang yang lagi pakai narkoba. Masa iya Nggak ada. di perusahaan kita ada yang make? Justru aku kesini mau menargetkan itu. Dia arahnya tuh biasanya targetnya satpam yang diarahin untuk jadi polisi dan bayar. Padahal di Polri itu sangat bersih banget. Tapi temen aku nih jabatannya udah tinggi. Tapi nggak pakai seragam dia. Dia jabatannya kalau nggak salah AIPK. Masih muda. Instruktur kepala Iya, masih muda. muda banget Ya, sama nggak kayak mungkin kita. Sesekolah-sekolahnya dia mentok-mentok paling Bripka. Makanya itu di situ aku yang ngeganjel. Aku aja sekolah banyak nangin kasus dan udah banyak prestasi ini. Baru brigadir kepala. Kok jadi curiga ya sama Yaudah, Ricky? aku minta bantuan kamu untuk selalu komunikasi juga sama saya. Oke, Terutama anak-anak buahmu yang satpam. oke siap. Ntar aku konfirmasi dulu sama Mang Zen. Kepala satpamnya aja. Oh oke siap. Nanti langsung. misalkan ada hal-hal yang bersifat aneh, kamu langsung hubungi aku aja. Oke siap. Aku baru tahu kalau kamu di sini, serius. Aku teleponan sama teman Aku SMA barusan pikir kamu udah Sidarto tadi aku telepon, ternyata kamu yang punya perusahaan ini. Keren. Enggak, bukan, aku manajernya. Oh, manajernya? Manajer. Walah, kirain manajer tuh yang punya ya. Bukan lah. Ya udah ya masuk dulu, santai-santai. Udah. Aku masih ada target sih. Lah, Aku sampai jam tak lagi pulang udah. Aku cuma mapping situasi di sini gimana. oke, ya udah. Oke, kabar-kabar ya. Masih siap.
Wih, lama nggak di sini rambutnya udah ini ya. Apaan sih kamu? Udah, nggak usah bahas Oke, itu. oke. Dipakai ya. Itu aku beli buat aku sendiri sebenarnya. Berhubung saya ketemu sama kamu di sini, ya udah aku kasih kamu. Udah aja ya, udah. Thank you ya. Oke, yuk. Selamat bertugas, Komandan. Siap. Aku udah ada orang yang bisa percaya untuk mantau situasi di sini. SP lah. Siap, dapat 6. Langsung balik markas dan kita ketemu di warung depannya, kita makan di situ semuanya, oke? Bilang sama teman-teman yang lain. Apa lagi? Ada masalah lagi. Awas. Maaf, Iya, awas. beneran dimaafin kan? Aku mau tutup pintu. Maaf ya udah nyangka kamu. Kalau pakai baju itu yang bener. Sama-sama coklat sih, cuman beda. Iya, Mak. Harusnya kamu konfirmasi dulu siapa kamu di sini. Ya kan aku tadi bilang nanyain alamat. Kenapa Masnya nggak bilang kalau Masnya bukan security, saya Ya kamu polisi. nyerocos dari tadi. Aku mau jelasin kamu nyerocos. Kebiasaan ketemu klien. Nah, bukan. Aku bukan klien, bedain dong. Orang baru yang kamu kenal, harusnya kamu lebih sopan dari itu. Ya kalau di kerjaan pro aja, tapi nggak tahu ketemu Masnya kayak gitu tadi. Habis Masnya bahas parfum saya sih. Iya, kena mata soalnya. Ya maaf. Ya udah, kenalin. Namaku Aibka Ferry. Aku Fidelia, konsultan keuangan. Ih, pintar ngatur keuangan berarti dong. Tergantung sih. Sebenarnya gini sih. Aku kan termasuk masih muda. Muda. Dan aku gaji menurut aku sih cukup. Cuman aku nggak bisa ngaturnya gimana. Aku butuh konsultasi untuk sesi tentang gimana aku memanage keuangan. Ya udah, nih. Simpan nomor Mas Ferry. Nanti kita obrolin lain waktu. Kalau kamu juga ada kebutuhan untuk hukum-hukum gitu terkait dengan hukum, aku bisa bantu insya Allah. Oke, siap. Oh ya, aku di Polres, jadi kanit reskrim. Polres ini baru pindah, Keren. kemarin di Bandung. Sorry ya, ini arahnya ke hal pribadi. Iya. Punya istri. Oh, saduda. Punya mantan istri, ada. Tapi nggak punya istri sekarang, udah single. Rambutnya pink ungu. Kok kamu tahu? Astaga, panas. Tadi mbaknya tuh salah sasaran, ngira saya simpenan Masnya, marah-marah sama saya gara-gara tadi habis ngobrol. Padahal kita kan lagi berantem. Kok bisa? Dia ngikutin aku ya? Iya, saya nggak tahu, Mas. Jadi begini, aku cerai sama dia karena dia nggak bisa long distance. Di sini dia selingkuh sama orang, ya udah aku cerai. Iya. Itu bukan kewenangan saya juga sih untuk tahu. Nggak enak. Ini nggak apa-apa, biar kamu tahu juga. Kalau sebenarnya aku emang udah nggak ada apa-apa sama dia, cuman mantan aja. Oh iya, aku duda ya. Iya, nggak masalah. Iya nggak apa-apa, cuma mantan istrinya tuh masa sampai bilang saya kayak simpenan apa gitu, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Iya udah, memang kayak gitu orangnya, agak bawel. Sama kayak kamu. Ya udah, Ya deh, aku mau balik. iya deh silakan. Saya juga masih nunggu Grab, Mas. Oke. Silakan duluan. Ditawarin naik bareng. Duh, Grab di sini kenapa responnya lama banget ya? Ada nggak Kenapa sih? nggak ikut aku aja? Aku antar. Daripada nungguin Grab, Boleh, boleh. beneran? Iya. Silakan. Beneran ya? Iya. Emang kemana sih tujuannya? Gria Sandika, Oh, aku ngelewati situ. satu arah. Satu arah. Oke. Padahal juga belum manggil Grab. Di dalam hening hatiku merintih, rindu yang menggebu terlalu dalam.
Ku coba untuk lupakan Sini. semua. Sampai. Cintaku tak bisa. Mas Fer, thank you banget ya udah dianterin. Nggak apa-apa, ntar aku jemput aja, oke? Nggak repot. Nggak, aku sekalian ada keperluan di sini juga sih. Makanya aku ajakin kamu bareng. Ya. Oh iya, makasih banyak ya. Dalam 2 minggu ini kamu mau diajakin jalan sama aku. Iya kan Mas Ferry butuh ya untuk konsultasi masalah keuangan Mas Ferry. Menurut Iya aku. sih, tapi kamu nggak malu jalan sama aku yang duda kayak gini. Emang apa salahnya jadi duda? Iya, nggak ada yang salah sih, cuman kan kadang persepsinya orang beda. Gak usah didengerin. Orang emang kayak begitu mulutnya, suka kurang ajar. Padahal nggak tahu di dalamnya ada apa. Mereka suka menilai yang katanya, bukan karena ngeliat sendiri. Mm-mm. Tapi aku makasih banyak sih. Berkat kamu, aku punya pandangan sekarang gimana aku mengelola keuangan yang benar. Ya, Tapi paling bagus sih sebenarnya emang harus ada yang ngelolain sih. gini Mas. Sama sih semuanya mau cowok ataupun cewek punya kepribadian yang beda ya. Kadang yang cowok bisa ngelola, tapi yang cewek nggak bisa. Ada nih yang cowok nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang aku maksud. Jadi aku memang butuh harus orang ada yang ngontrol. aku butuh orang yang bisa ngontrol keuangan aku. Kalau aku mah susah banget, meskipun aku udah banyak edukasi dari kamu, tapi ya belum tentu aku bisa mengimplementasikan itu gitu kan. Ya udah, kesalahan yang lama jangan diulangin. Ya, aku terlalu boros sih, terutama istriku juga nggak bisa dulu, mantan istriku maksudnya nggak bisa ngurus keuangan aku. Jadi kedepannya aku harus cari orang yang bener-bener dia mau nerima aku apa adanya, dia bisa ngontrol keuangan aku, ya yang tentunya sikapnya dia lebih perhatian dari yang dulu lah. Ya Mas, ada yang bisa saya bantu? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya udah, Oh. silakan. Mas, saya mau tanya nih. Iya. Karyawan di sini ada yang pakai motor Beat warna ungu nggak? Beat warna ungu. Nggak ada sih Mas. Kenapa? Mas jangan bilang ya, Kenapa? saya polisi. Polisi. Tapi kok pakaiannya kayak gini? Saya intel. Oh, Intel. Ya, kooperatif aja. Minta tolong kerjasamanya. Apa? Karyawan di kantor ini ada yang pemakaian penjual Penjual apa? narkoba. Astagfirullah. Gak mungkin, di kantor ini udah steril dari narkoba. Mas, saya yang tahu. Dan ini rahasia. Jangan bilang sama siapa ya. Kenapa? Jangan bilang sama siapa. Oh iya pasti. Cuman kayaknya nggak ada deh di sini Mas yang make obat kayak gituan. Kan saya udah bilang sama Mas, hanya saya yang tahu. Oh iya. Mas muda, kayaknya kelihatan muda. 20. 20, Iya. Mas. Kamu ini ya masih bisa jadi polisi, jadi tentara, ikutan militer. Kata siapa? Iya, dengan umur masih 20. Saya udah daftar, cuman gagal di tinggi aja. Gagal di tinggi. Iya. Kurang tinggi. Aduh, Mas. Mas. Kalau masalah tinggi itu gampang. Bisa diatur. Yang penting kamu ada kenalan. Gak ada Mas, kalau di sekarang kenalan saya gak punya. Nggak punya. Iya. Ya, masih sering ngubungin nggak? Dia masih sering ngubungin, cuman kan nggak aku respon. Dia kadang nyamperin ke tempat kerja aku, cuman aku nggak respon karena dia ngajak balikan. Aku udah nggak. Beneran enggak? Kalau aku mau udah dari dulu aku balik sama dia, tapi aku udah nggak.
Karena aku tipe kalau orang yang gak mau noleh ke belakang. Beneran udah nggak ada apa-apa. Serius? Ya kalau gimana pun Mas Ferry pernah ada rasa sama dia. Itu dulu. Tapi ada masanya kita ya berubah pikiran atau hati kita akan berubah karena ada sesuatu hal, ya kan? Berarti beneran udah nggak ada kemungkinan untuk balik kan? Kalau dari aku nggak ada, dia aja yang ngotot untuk balik. Selingkuh itu buat aku susah banget untuk dilupain. Ya udah, aku doain Mas Ferry bisa dapetin pengganti yang jauh lebih baik. Amin, amin. Mudah-mudahan udah di depan mata. Mudah-mudahan udah deket jodohnya gitu. Ya udah kalau gitu, aku masuk dulu. Ya, aku di area sini kok. Ya, aku Nanti- hari ini juga ada ketemu klien. Oh, iya. Didan hari ini sibuk nggak? Dia nemenin aku sih, cuma ya aku yang handle kerjaannya, jadi aman. Oh ya, aku ada Mau keperluan ketemu sama dia sama- juga. Oke. Nanti kabari ya kalau mau balik. Ya, semangat. Semangat terus. Makan siang, aku traktir. Makan di kantin sini, Oke, boleh. soto ayam kampungnya enak banget. Apapun itu, asal sama kamu. Ya udah Mas. Oke, bye-bye. Jodoh di depan mata. Itu kamu. Mana yang ngungkapin? Aku nggak pede aja sih, karena gimana pun aku tetap seorang duda. Fokus tugas, fokus tugas. Di tempat biasa. Kamu di mana? Biasa, tempat biasa. Oke, informasi dari informan kita, dia bakal melancarkan aksi di sini. Kita tetap fokus, tetap pantau terus. Nanti kita saling koordinasi lewat hari ini, oke? Laksanakan. Oke, 86. Gini mas, saya bisa bantu kamu. Bantu gimana? Jadi polisi. Ah, nggak mungkin bisa. Bisa. Tinggal saya udah kayak gini kurang. Itu bisa diatur, semua tuh perlu duit mas. Nggak punya duit. Kalau cuma 3 juta ada tabungan. 3 juta nggak apa-apa. Serius? Iya. Tapi langsung jadi. Langsung jadi, iya. Oke kalau gitu. Mau nggak? Mau. Ya udah. Ntar kabari ya. Siap. Aku kalau emang udah uangnya juga clear. Siap. Ya? Cuman duitnya ada di tabungan. Nggak ada di rekening. Iya, iya. Pak, selamat Ya. pagi. Pagi Zen. Oke. Gimana? Udah ada yang tersangka dari semua karyawan kita? Temennya Pak Didan. Ya, kebetulan GG ini teman saya. Dia teman saya. Masih belum ada yang tersangka? Lah kata kamu kemarin lagi ngintai. Jadi semua ada salah satu karyawan aku yang make gitu. Gimana udah ketemu? Masih belum, masih mintai. Oh, masih belum. Nggak boleh cerita sama siapa kok. Tapi Mas bilang ke saya. Kamu seharusnya nggak dengar. Dia kan sapam. Ya wajar dong kalau tahu, nggak apa-apa. Bisa lah. Ya deh, jangan gampang. Biar cepat selesai masalahnya. Ini demi kantor ini juga. Ya, makasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama. Jangan lupa ya. Kalau Iya. emang mau, Siap. hubungi saya. Nggak usah ngomong sama yang lain. Ya. Bahasa apa nih? Nawarin masuk polisi katanya Pak. Ternyata benar kata Ferry. Kenapa Pak? Jangan mau. Oh saya mau barusan. Jangan mau, Mas. Oh iya Pak. Bayar 3 juta katanya. 3 juta. Iya. Jangan mau. Dia itu penipu. Kok dibayarin masuk sini Pak kantor ini? Aman. Karena dia memang menargetkan satpam-satpam yang ada di sini. Oh, pantesan saya bilang tadi nggak bisa masuk polisi soalnya sudah pernah dan tinggi saya juga kurang. Justru itu. Dia itu juga bukan seorang polisi kayaknya. Oh, Dari Gaduhan. jabatannya, iya dari jabatannya aja dia nggak jelas. katanya intel Pak. Dia bilang AIPK. Tapi dengan seumuran dia dengan jabatan itu, seharusnya
jabatan dia bukan AFK. Oh, ya udah Pak. Saya nggak bakal bayar. Ya udah, jangan sampai kamu ketipu, dan saya Siap, masih Pak. belum konfirmasi sama kepala satpam. Nanti saya langsung konfirmasi sama Pak Anwar ya. Baik Pak. Ya udah Zen, hati-hati lagi ya. Siap Pak. Jangan mau ditipu sama orang kayak gitu. Kamu harus lebih pintar-pintar lagi, banyak Siap. belajar. Iya Pak. Oke? Siap. Sayang banget soalnya. Kamu masih muda, masa iya mau ketipu. Ya udah Pak. Terima kasih banyak. Iya, lanjut dulu Zen. Didan mana ya? Rasanya biasanya di sini kok. Gak dibalas juga. Lagi nungguin saya. Kangen. Ki, kamu apa-apaan sih? Apa-apaan gimana? Kamu ngapain lagi ke sini? Ada urusan. Oh ya, Kamu sengaja kan ngebuntutin aku? ya enggak lah, masuk GR lagi. Buktinya kenapa kamu bisa tahu kalau aku di sini? Aku sering kesini. Ngapain? Ada urusan. Urusan apa sih? Nipu orang lagi? Kamu nggak perlu tahu. Kamu nggak pernah kapok ya? Kapok. Oh ya, udah dilaporin belum? Kenapa? Belum. Atau udah? Waduh, aku takut. Kamu bisa diem nggak? Gimana kalau di penjara? Aku udah gak mau ya ikut-ikutan urusan kamu. Nggak mungkin deh aku di penjara. Nggak berani ngelaporin aku ke polisi. Semua uang ya, aku lagi hasil nipu aku serahkan sama kamu. Ya? Iya, itu kan sebelum aku tahu. Gini, Ternyata kamu tuh bohongin aku selama ini. bohongin. Ya nggak masalah, yang penting duit kan. Lagian gini aja deh. Kamu masih berharap sama Ferry? Perurusan kamu. Enak. Lama ngejanda. Aku berani nikahin kamu. Mending kamu nikah sama aku. Maaf ya, aku nggak mau sama orang penipu. Ferry nggak akan mau sama kamu. Dengerin nih, ya. Sampai kapanpun dia akan nggak akan balik lagi sama kamu. Bisa nggak gak usah ikut campur urusan orang lain? Bisa. Nggak bisa, udah terlanjur dari dulu. Gimana? Mau kamu nih apa sih, Ge? Kenapa kamu nggak pernah ngebiarin hidup aku tenang? Aku membantu kamu. Aku nggak butuh bantuan kamu. Kamu denger itu kan? Kita dari dulu emang udah selesai, Ge. Kalau kamu gak nipu, gak mungkin aku pisah sama dia. Kamu kan tergiur gara-gara uang juga kan? Uang yang aku kasih lebih dari apa yang Ferry kasih Gak sama kamu. usah ungkit-ungkit lagi masalah itu. Kita udah selesai. Urusin aja urusan kamu itu. Aku gak ikut campur. Aku kayak gini karena kasihan sama kamu, aku ngebantu kamu. Ya Aku udah, nggak usah kalau dikasih- kamu nggak mau ngejanda lama-lama, kamu nikah sama aku, hidup kamu terjamin. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Udah itu aja. Aku gak mau. Serang. Aku yakin lambat atau laun nanti semua kelakuan kamu itu bakal terungkap. Kalau terungkap, nama kamu yang aku bawa. Beres. Baik. Kalau berubah pikiran atau sayang sama aku, kabarin. Saling banget sih. Jadi kalau Mas Erik memang pengen memanage uang dengan baik, ya apa yang seperti Mbak Vivi tadi bilang. Iya Mas Jidan, aku memang nggak salah memilih salah satu rekan bisnis, terutama di Mas Jidan sama Mbak Vivi. Jadi aku bingung untuk gimana caranya memilih uang ke depan, apalagi nanti ketika saya pensiun. Aku pengen dipikirkan dari sekarang, terutama ya minta bantuan sama Mbak Iya, Vivi. kadang terutama untuk masa pensiun ya Mas Erik. Terkadang kita itu terlalu menikmati masa muda. Akhirnya bisnis yang kita jalanin sekedar ya udahlah aku pengen bisnis ini jalan, pengen bisnis ini jalan. Namanya juga bisnis naik turun. Ya. Tiba-tiba bangkrut dan kita nggak punya dana pensiun, akhirnya kebingungan. Sesuai target Mas Erik kan pengennya pensiun di usia sekitar 50 ya. Jadi amanlah, asuransi web tadi udah sesuai Udah sih. ya. Itu terbaik kok.
kalau Mas Erik ngikutin apa yang arahan barusan dari Mbak Wifi, itu semuanya bakal menjadi masa tua yang bahagia sih. Ya, maksud kalian kan kita masa tuanya nggak bingung gitu ya. Betul. Jadi hasil yang memang kita proses dari awal, dari muda, ketika masa tua kita bisa menikmatinya, dan itu pun sudah terstruktur dengan baik. Ya, jadi program yang tadi saya jelaskan ke Mas Erik itu kan gunanya juga gimana karyawan bisa Nah, ya memanfaatkan gaji yang ada, bukan semuanya harus keluar. Terus Mas Erik juga bisa kasih tunjangan nih. ya. benar. Dan itu juga saya anggarkan untuk karyawan yang magang yang masa kerjanya hanya pendek kan. Ya, Nah, benar. biasanya kan ada yang cuma 3 tahun ya kata Benar, Mas Erik ya. ah. Nah, jadi karyawan yang cuma kerjanya sekitar 3 tahun pun masih punya dana pensiun. Jadi ya gunanya kita biar mensejahterakan klien kita lah, gimana caranya memanage, mengatur, udah percayain sama kita. Oke. Gimana, udah ada yang mau ditanyain atau apa lagi Mas? Udah sih menurut saya udah cukup Udah jelas dari tadi awal, ya. udah pasti ini akan saya butuhkan untuk kedepannya gimana. Soalnya kepuasan klien itu nomor 1 buat Iya. kita Mas. Jadi Mas Erik nanti bisa bilang nih sama teman-teman ya. Kalau Ya. butuh konsultan keuangan tinggal ke Berkah aja, kita siap bantu dengan senang hati. Siap. Ngomong-ngomong saya tertarik sama kemejanya Mas Didan dari tadi. Oh, Maksudnya ini dikasih sama sahabat saya. pink ya. Iya, jadi Pinky Boy saya sekarang. Iya, tapi untung aja sih Mas Didan pakai warna pink. Oh ya. Biar nggak pada hitam-hitam semua nih. Ya. Ya udah Mas Erik, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Makasih Kita banyak ya. ketemu lagi Makasih banyak Mas Erik. Mari. minggu saya depan. pamit. Oke, silakan Mas Erik. Didan, Ferry mana? Bukannya Ferry ada urusan sama kamu ya? Masih belum ketemu sama Ferry aku. Ngapain di sini? Ya Mas, ada bisa saya bantu? Siapa Mas? Ya, saya satpam di sini. Ada bisa saya bantu Mas? Kelihatan badannya bagus. Saya nge-gym Mas. Mas siapa ya? Saya GG, Oh iya. saya polisi. Oh, polisi. Saya lagi ngincar orang. Jadi saya juga bilang sama satpam sana. Iya. Cuma saya bilang ke dia untuk nggak ditahu siapa-siapa. Emang ada DPO Mas di sini? Ada. Di sini ada bandar juga pemakai. Oh, di kantor ini? Iya. Nyari, saya lagi ngincar orang yang pakai motor Beat ungu. Cuma karena satpam di sana nggak ada. Saya juga nggak paham Mas. Karena nggak menghafal semua motor-motor yang karyawan di sini. Seharusnya satpam sih tahu. Nggak tahu saya Mas. Badan Mas bagus. Kalau jadi polisi ataupun tentara, waduh keren banget daripada satpam. Nggak bisa Mas. Saya sudah umur 25. Bukannya polisi itu umur 22. Kata siapa? Hah? Bisa. Bisa. Dari mana Mas? Tapi itu tamtama. Bisa. Sama aja Mas, yang saya tahu umur 22. So tahu. Saya ini polisi. Saya tahu segalanya. Intel. Saya tahu. AKP. KP. Iya. Wih, berarti kanit dong. Kanit. Iya, saya kanit. Udah KP. AKP kan balok udah. Oh ya. Iya, saya itu Masih muda. masih muda. Ih, gawat sekali Mas. Iyalah. Saya gimana pun ngerti lah Mas tentang pangkat-pangkat polisi itu. Bagus tuh itu. Tadi juga sama satpam yang di sana saya tawarin. Saya ikut tes polisi udah 10 kali Mas, nggak masuk-masuk. Waduh, 10 kali. 10 kali. Pasti nggak ada orang dalam kan? Nggak ada Mas, aku nggak pakai gitu-gitu. Nah itunya zaman sekarang harus pakai orang dalam. Satpam. Koordinasinya pakai HT. Oh, Ya aku nyariin Ferry lah. Buat apa lagi? Nyariin Ferry buat apa? Kamu masih ada urusan sama dia? Ferry lagi ada kerjaan di sini. Kamu punya cewek yang Ya 2 minggu lalu kita ketemu. Mantannya Mas Ferry kan? Ngapain Mas ngejar Mas Ferry? bukan urusan kamu ya? Ya masalahnya tadi Mas Ferry bareng aku kesini. Oh ya? Aku juga. Ternyata kamu tuh
cewek simpanan ya? Aku bukan cewek simpenan. Terus di mana-mana tuh ada. Mary, daripada kamu bikin ribut di sini, ya alangkah baiknya kamu pergi aja dari sini. Aku kesini mau ketemu sama Ferry. Mas Cari Ferry ribut sama itu kalian. nggak mau ketemu kamu lagi. Kamu tuh siapa sih? Jangan sok tahu deh jadi Kamu orang. itu udah selesai sama Ferry. Jadi masih ngapain kamu mau ketemu sama Ferry? Sekarang kamu nyesal kan? Atas apa yang kamu udah lakuin dulu. Jangan sok nasihat aku deh kan. Kamu nggak tahu apa-apa tentang hubungan aku sama Ferry. Aku tahu, karena aku sahabatnya. Ya udah gimana? Mau saya bantu? Saya komunikasi dulu ya. Ya udah. Tikus 1 dalam posisi. Saat tikus 1 di sini, Mas. Jadi dalam posisi saya di sini. Ya, saya paham kode-kode Nah, kayak gitu. Saya ikut polisi udah 10 kali. 10 kali terus nggak dapet. Karena saya pikir di Polri itu memang bener-bener bersih, Mas. Nggak ada kayak gitu. Tapi memang karena saya nggak bisa memang. Aduh, ya udah lewat jalur saya aja. Berapa? Gajinya Bayarnya 500 juta. 500 juta. Iya. Ada enggak? Kalau enggak ada, secukupnya aja deh, nggak apa-apa. Ya udah, ini teman saya juga pengen jadi polisi, Mas. Oh, dia juga. Iya. Lah ini tangan saya gimana? Ya. Hah? Saya polisi loh. Ada apa ribut-ribut? Nih teman kamu sapam. Gini. Suruh lepasin. Udah. Bentar, saya panggil keamanan yang lain dulu. Saya polisi. Gini. Kartu anggotanya minta dulu dong. Pengen lihat kayak apa sih kartu anggota? Kartu Anggotanya mana? Katanya polisi. dompet. anggota. Dompet saya ketinggalan. Siapa sih? Sahabat doang kok ngatur. Ya, Mas Ferry juga udah cerita kok ke aku. Itu semuanya kembali ke Ferry. Ferry juga selama ini nggak berharap kamu kembali. Jadi buat apa kamu mau balik sama Oke, Ferry? terserah kamu mau nilai aku seperti apa. Aku sekarang pengen ketemu sama Ferry. Mbak, aku emang nggak ada hak. Tapi paling nggak kalau emang Mas Ferry udah nggak pengen ketemu Mbak, mending Mbak nggak usah maksa daripada Mbak mempermalukan diri sendiri. Hargai keputusan Ferry. Mbak, aku pengen tahu banget deh. Kamu siapa sih? Saya orang yang sangat menghargai Mas Ferry dan mengagumi dia. Oh, jadi kamu suka sama mantan suami aku itu ya? Bisa dibilang sih, karena dia pria yang baik menurut saya. Tentu saja. Ribet Mer. banget. Pak Didan, di luar Iya, ada Seth. yang ribut-ribut. Ribut-ribut. Siapa yang Iya. ribut, Mang Nggak Zen? tahu, 2 orang. Ngapain tuh? Nggak tahu Mbak. Ya udah saya panggil satpam yang lain. Ya udah, makasih ya. Ya. Mana kartu anggotanya? Enggak saya bawa ngapain? Kita polisi. Oke, tim. Kita intel di sini dari Polres. Mohon kooperatif. Kamu ikut. Kamu polisi gadungan kan? Jangan berlagak gila. Jangan Aku berlagak siapa? Udah, Udah tahu deh. nyangka ya dari kemarin-kemarin ternyata kamu gadungan. Gak usah sok gila. Ajar aja Fer. Penipu dia. Dia buronan kita. Dia tuh polisi gadungan. Terus? Dia mintai orang-orang uang 500 juta untuk masuk di polisian. Padahal di polisian tuh bener-bener bersih, nggak ada gitu-gitu. Ya termasuk orang-orang di kantor ini. Satpam. Untung aja Mas Zen nggak sampai ketipu sama dia. Kenapa kamu gitu? Enggak apa-apa. Kenal sama orang ini? Ya udah Pak, saya bawa dulu. Jangan sok gila ya. Mer. Dia juga ikut campur urusan aku. Oh, kayaknya salah orang deh. Kamu kenal sama dia? Hasil uang aku tipu. Aku kasih ke dia juga. Dia tahu. Mas, jangan mencemarkan nama baik deh. Kamu cerai sama suami kamu gara-gara milih aku kan? Udah. Hei, sekarang jadi DPO kamu. Sekalipun kamu nyalurkan uang itu kemana, selama orang itu nggak tahu, tetap kamu yang jadi tersangka. Oke? Lepasin! Semoga betah di jeruji besi. Kamu juga! Itu target kita. Makanya aku sering di sini karena memang targetnya dia tuh adalah satpam-satpam muda-muda yang lugu untuk jadi polisi, dimintai 500 juta.
Dia emang dari dulu pengen jadi polisi, tapi nggak taunya Oh itu teman kamu? temen aku. Ternyata gaduh. Hubungannya sama kamu? Aku nggak punya hubungan apa-apa sama dia. Tadi dia bilang kayak gitu. Bukannya nanti bakal dicek ya aliran dananya ke rekening siapa? Ya udah, kita ikuti prosedur hukumnya aja. Di luar masalah pribadi kita, oke? Kita sesuaiin aja sama jalur hukum Aku yang ada. nggak tahu dia kalau itu penipu. Iya nggak tahu. Kita lihat aja nanti gimana. Itu selingkuhan kamu dulu. Kamu ninggal. Aku nggak tahu, nggak pernah tahu itu. Dia bilangnya cuman nggak cocok udah sama aku karena long distance. Ya udah, nggak masalah. Aku nggak masalah. Kita udah nggak ada apa-apa kok. Yang terpenting sekarang, oke, kantor ini udah bebas dari hal-hal kayak gitu. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak juga Komandan. informasinya selama ini. Siap, sama-sama. Aku tadinya mau ngobrol sama kamu tapi aku ada urusan lain. Ya udah, siap-siap menerima surat panggilan ya. Pasti kamu akan dipanggil juga karena aliran dananya dia. Pasti nanti bakal dicek juga kemana. Kalau masuk ke kamu ya pastinya kamu juga dipanggil. Oke? Oke. Apa perlu panggil Mas Zen biar nggak ada keributan lagi? Dia mantan istri aku, ya seperti kamu tahu. Tapi di sini aku buktiin kalau aku bener-bener nggak ada apa-apa sama dia. Iya. Iya kenapa cerita? Kalaupun kalian mau enggak. balikan kan? Nggak ada arah ke situ udah. Kalian tuh kayaknya dilihat-lihat akrab banget ya. Iya kita beberapa kali jalan. Maksudnya Konsultasi konsultasi. keuangan. Konsultasi keuangan. Dan kamu tahu sendiri dari dulu aku mengontrol keuangan sangat boros sekali. Ya jadi aku ngajarin Mas Ferry gimana caranya ngelola keuangan yang Nah, baik buat sekalian persiapan jalan dana ya. pensiun. Ya enggak, memang agendanya itu aja. Oh iya, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalian cocok kok. Aku ngobrol dulu ya bentar. Ya udah siap. Wih dipakai bajunya keren. Iya dong. Keren kan? Keren kan? Iya, iya, iya. Pinky boy. Lanjut, semoga berjodoh. Oke. Nah, kita duduk situ yuk. Oke. Dan wilayah tempat ini pas banget sih karena dekat sama warga, terus dibikin taman sasri ini keren sih menurut aku. Ya. Tujuannya biar klien kalau kesini dapetin suasana yang beda. Betul. Tapi menurut aku dia berkembang banget sih. Ya, dia tuh keren. Aku juga pengen nanti bisa punya kantor sendiri. Amin. Oh ya, sekali lagi makasih banyak ya. Udah banyak kasih aku banyak pelajaran, bukan cuma tentang keuangan, tapi gimana cerita hidup kamu curhat sama aku. Dan yang terpenting buat aku, kamu jangan kemana-mana. Aku di sini aja. Enggak, maksud aku setelah aku sering konsultasi, setelah kebutuhan ini maksud aku, kamu masih mau jalan sama aku? Jalan yang artiannya? Iya, di luar konsultasi lah, tanpa dibayar. Kemarin aku bayar loh. Iya kan, itu profesional banget, nggak masalah. Ya, tapi aku kan udah nolak, tapi kamu masih aja transfer. aku mikir karena memang itu kerjaan. Tapi aku maunya ke depannya aku mau jalan, tapi di luar itu. Tapi itu pun kalau kamu mau. Aku pengen ada orang yang bisa ngelola keuangan aku, yang aku bilang tadi, yaitu kamu. Oke. Selama aku nggak sibuk, aku pasti luangin waktu buat kamu. Maksudku arahku ke arah serius nih. Aku ngobrolin serius tentang gimana kita 2 minggu. Aku cukup mengenal kamu, karakter kamu gimana. Mungkin sebaliknya juga begitu, kamu mengenal aku gimana. Ya. Ya mungkin aku bukan kriteria kamu, tapi aku bakal jadi yang terbaik kalau kamu mau sama aku. Oke. Oke, yang gimana? Ya, dari awal aku masuk mobil kamu, aku emang udah tertarik sama kamu. Aku mau tunangan sama kamu. Aku udah paham gimana pernikahan. Dan aku nggak mau
kita dilihat sama orang cuman kayak gini aja, kesannya nggak baik. Jadi aku pengen serius ke arah tunangan. Mas Ferry yakin milih aku? Kalau aku nggak yakin nggak bakal ngomong ini sama kamu sekarang. Oke, aku bakal buktiin kalau aku akan jadi istri yang baik nantinya. Hari ini free. Udah kelar. Aku pengen ke rumah orang tua kamu. Hari ini juga? Ya, aku pengen ngobrolin ini. Aku tipe kalau orang yang nggak suka bertele-tele. Gak ada persiapan di rumah. Nggak masalah, bukan itunya yang terpenting. Yang penting adalah gimana aku komunikasinya sama orang tua kamu. Gimana kalau kita beli makanan dulu? Oh, dibawa pulang. Oke. Iya, nanti kita ngobrolnya sambil makan. Boleh. Yaudah. Oke, yuk. Oke, yuk.